lagi di ibadah minggu ini bersama Kak Mira dan Tata. Bagaimana kabar teman-teman? Pasti semangat untuk ibadah hari ini. Nah Tata, supaya tambah semangat, kita ajak adik-adik di rumah untuk bernyanyi memuji Tuhan. Ayo teman-teman, semua berdiri, kita memuji Tuhan sambil ikuti gerakan Kak Mira. Oke, semuanya bangkit berdiri ya, kita bernyanyi. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Yesus diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Yesus diam di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Yesus diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Yesus diam di dalamku. Kasih Yesus diam di dalamku. Kasih Yesus diam di dalamku. Wah, adik-adik di rumah pasti sudah bersukacita. Nah, sekarang sebelum kita lanjutkan, kita mau berdoa dulu ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami semua berkumpul untuk mendengarkan dan memuji Tuhan. Semoga kami semua bisa mendengarkan firman Tuhan dan memuji dengan baik. Amin. Mira, Tata sedih karena gereja masih ditutup. Tata nggak bisa ketemu Tuhan Yesus. Loh, Tata nggak usah sedih. Kalau gereja ditutup kan cuma sementara aja. Tata kalau mau ketemu Tuhan Yesus, Tata bisa berdoa, bisa baca Alkitab. Iya Kak, Tata sudah nggak sedih lagi, sudah semangat lagi. Nah, betul Tata. Tata harus seperti itu. Adik-adik di rumah juga harus semangat. Meskipun kita ibadah online di rumah, Tuhan Yesus mau supaya kita tetap semangat. Seperti lagu berikut ini. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Kak Mira, selain hati yang gembira, apalagi ya yang membuat Tuhan senang? Tata, yang membuat Tuhan senang kalau adik-adik di rumah bersama mama papa, opa oma rajin berdoa,
berdoa, baca Alkitab, juga setia beribadah online. Jangan lupa kalau keluarga kalian di rumah juga harus membantu teman-teman atau saudara yang membutuhkan. Tuhan pasti senang. Jadi Tuhan mau kita hidup menjadi berkat buat banyak orang. Betul Tata, Tuhan mau mulai sekarang kita hidup menjadi berkat buat banyak orang, juga setia beribadah kepada Tuhan. Yuk teman-teman, kita pujikan Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. With Jesus in my family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. With Jesus in my family, happy, happy home, happy, happy home. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. With Jesus in my family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. With Jesus in my family, happy, happy home, happy, happy home. Adik-adik, waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk, duduk yang baik. Kita mau menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami semua mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kakak sekolah minggu yang akan bercerita, dan tolong kami semua supaya bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Hah? Kok bisa? Wah, keren ini. Aduh, sudah mulai loh. Apa? Ayo ditunggu anak-anak. Iya dah. Iya, Oh. udah mulai masuk. Sorry. Oke. Apa sih tadi? Ini loh, ada muncul di notifikasi laptopku. Ini kok ada fakta unik. Wah, ini nggak masuk akal sebenarnya, tapi keren. Nanti sekalian Gimana? dijalan ke adik-adik ya. Ya wes. Udah Oke. siap ini. Sorry ya. Oke. Sorry. Thank you, Pak kameramen. Wah, untung diingetin. Hai, adik-adik, sorry ya. Tadi itu Kak Hana keasikan. Waktu mau menyiapkan cerita, tiba-tiba Kak Hana lihat notifikasi di laptopnya Kak Hana tentang kisah fakta unik. Untung tadi sama Pak kameramen diingatkan ya. Untung dia baik hati. Nah sekarang Kak Hana mau jelaskan ke kalian. Tadi itu Kak Hana keasikan apa sih? Kak Hana itu keasikan lihat ini di dalam laptopnya Kak Hana itu ada cerita tentang seorang pemburu namanya Pak Fogerty. Dia itu orang Australia, umurnya sudah 62 tahun. Dia mau pergi berburu, tapi adik-adik ternyata dia nyasar. Wah, nyasarnya jauh sekali dari tenda yang dia buat untuk
berteduh. Jadi kalau biasanya setelah berburu dia akan kembali, besoknya dia berangkat lagi. Dia nyasar jauh sekali, sekitar 15 km adik-adik. Nah padahal waktu itu kan cuaca panas sekali. Sudah panas, gak ada air, gak ada makanan, berhari-hari. Sampai berapa hari kira-kira? 6 hari. Nah harusnya kalau sudah 6 hari seperti itu, orang bisa meninggal karena cuacanya sangat panas. Nah tapi yang membuat tadi Kak Hana sampai melongo, ternyata dia tidak meninggal adik-adik. Polisi waktu menemukan dia itu, dia masih bisa bernafas meskipun lemas. Dia sangat lemas, dia sangat tidak berdaya, kehausan. Bahkan waktu diajak ngomong itu nggak nyambung. Kenapa kok bisa gitu? Katanya itu terjadi delusi namanya ya. Delusi itu kalau diajak ngomong tidak bisa connect gitu. Nah tetapi dia masih hidup. Yang menarik adik-adik, kenapa kok dia bisa bertahan hidup selama 6 hari padahal dia kepanasan, tidak ada air. Ternyata dia menemukan sesuatu. Menemukan sesuatu yang bikin dia sangat senang. Apa kira-kira yang ditemukan? Bukan makanan restoran adik-adik, tapi Pak Fogerdi menemukan semut hitam. Hah? Semut hitam itu ternyata setelah ditemukan, dia makan selama 6 hari. Bayangkan adik-adik. Nah waktu dia makan semut itu, rupanya semut itulah yang memberikan kekuatan sehingga dia bisa bertahan hidup. Nah sebagai seorang pemburu, dia memang tahu kalau semut hitam itu ternyata mengandung banyak vitamin yang bisa membuat tubuh itu jadi sehat, jadi kuat. Ya memang rasanya nggak enak, jangan ditanya. Sekalipun Pak Fogerdi senang mendapatkan semut itu dan memakannya, tapi dia memakannya bukan karena rasanya enak, tapi karena manfaatnya, karena kegunaannya. Nah, apa yang dialami oleh Fogerdi ini mengingatkan Kak Hana pada pelajaran kita hari ini. Pelajaran hari ini tentang apa? Senang mendapat firman. Wah, apa memang benar firman itu menyenangkan bagi kita? Sehingga kita semua senang kalau disuruh baca Alkitab, senang kalau disuruh mendengar firman Tuhan. Nah, supaya kita tahu gimana caranya supaya saya itu juga bisa senang ketika mendapat firman, kita mau belajar dari seorang tokoh di dalam Alkitab. Nah, tokoh itu siapa? Mari kita bersama-sama melihat dari 2 Raja-Raja 22, kalian bisa lihat ini ya di televisinya Kak Hana, 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 20. Nah, siapakah dia? Kita akan lihat sama-sama tokohnya siapa. Nah, adik-adik, ada yang tahu siapa tadi tokohnya? Ya, betul, pinter adik-adik. Tokohnya bernama Yosia. Yosia itu siapa? Yosia adalah seorang raja yang sudah diangkat jadi raja waktu umur berapa? 8 tahun. Kenapa dia baru umur 8 tahun sudah diangkat menjadi raja? Yosia itu memang keturunan raja-raja. Dia punya kakeknya juga seorang raja, namanya Raja Manasye. Kemudian dia juga punya ayah seorang raja, namanya Raja Amon. Tapi adik-adik, kakeknya dan ayahnya ini adalah raja yang sangat jahat. Padahal mereka adalah raja yang dipilih oleh Tuhan. Sama seperti Yosia. Yosia juga diangkat, dipilih karena Tuhan yang menentukan, yang mengizinkan. Tapi Raja Manasye dan Raja Amon, kakek dan ayahnya Raja Yosia itu jahat sekali. Kenapa kok dia itu begitu jahat? Karena mereka tidak mau taat kepada kitab Taurat yang pernah diberikan oleh Tuhan Allah kepada Musa. Harusnya kitab Taurat itu dijaga, harusnya kitab Taurat itu diurusi, tapi mereka nggak mau ngurusi, nggak mau baca, nggak mau dengar. Akhirnya kitab itu hilang adik-adik. Tapi herannya firman Tuhan mengatakan
Yosia adalah seorang anak yang mengasihi Tuhan. Kok bisa? Padahal kakeknya adalah raja yang jahat, ayahnya raja yang jahat. Tapi kenapa kok Yosia itu mengasihi Tuhan? Ternyata dari Alkitab ini kita tahu Yosia itu mau mendengar pengajaran ibunya, Ibu Yedida. Jadi ibunya mengajarkan tentang Tuhan Allah. Nabi-nabi yang hidup pada zaman itu juga mengajarkan tentang Tuhan Allah. Ada Nabi Zefanya, ada Nabi Yeremia. Dan Yosia mau mendengar pengajaran ibunya dan juga para nabi itu. Makanya gak heran akhirnya Yosia menjadi anak yang mengasihi Tuhan. Bukan saja raja yang mengasihi Tuhan, dia juga raja yang bijaksana. Meskipun masih muda, dia bisa loh memimpin negaranya. Kenapa? Karena dia juga mau mendengarkan nasihat orang-orang di sekitarnya. Nasihat orang dewasa, nasihat yang baik. Dia juga mau dibimbing, mau diajar, mau dilatih. Bahkan latihan menggunakan senjata. Dia sangat tunduk kepada orang-orang dewasa yang ada di sekitarnya. Coba adik-adik lihat nih, apa yang dilakukan oleh Yosia. Nah, karena Yosia adalah anak yang mengasihi Tuhan, di umur 26 tahun adik-adik, Yosia itu menunjukkan bukti kasihnya kepada Tuhan. Wah, kayak tema kita hari ini ya, bukti kasihku kepada Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Yosia? Adik-adik harus melihat ke sini. Coba, apa bukti kasih Yosia ini? Nah, Yosia memerintahkan orang-orang seperti pejabat bernama Safan dan imam besar Hilkia untuk memperbaiki rumah Tuhan yang rusak. Raja memanggil Safan dan imam Hilkia agar menyerahkan seluruh uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan. Juga kepada tukang-tukang seperti tukang-tukang kayu, tukang-tukang bangunan, dan tukang-tukang tembok. Juga untuk pembelian kayu dan batu pahat yang ada di rumah Tuhan itu. Nah, dengan cara seperti itulah adik-adik, Yosia itu menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Keren ya, Yosia itu masih kecil tapi dia menunjukkan kasihnya dengan memperbaiki rumah Tuhan. Nah adik-adik, pada saat Yosia menyuruh orang-orang memperbaiki rumah Tuhan itu ada sesuatu yang sangat menarik. Ada sesuatu peristiwa yang sangat luar biasa. Apakah itu? Coba kalian lihat di sini. Nah, coba lihat adik-adik, apa kira-kira peristiwanya? Ya, kitab Taurat ditemukan oleh imam besar Hilkia. Kitab Taurat itu sudah pernah hilang karena tidak diurusi oleh Raja Manasye dan Raja Amon. Lalu dia menjumpai Safan. Jadi imam Hilkia menjumpai Safan dan berkata, telah kutemukan kitab Taurat itu di rumah Tuhan. Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan dan Safan terus membacanya. Setelah itu adik-adik, dengan semangat Safan berlari. Berlari kemana adik-adik? Safan berlari membawa kitab Taurat itu kepada raja. Nah, sekarang perhatikan lagi kisah berikutnya ini. Nah, saat itu raja sedang sibuk mengurusi segala keperluan pembangunan rumah Tuhan dengan beberapa orang. Raja tidak menyangka adik-adik ketika Safan datang, ternyata ada hal penting yang disampaikannya. Kata Safan, Imam Hilkia telah memberikan kitab kepadaku. Lalu Safan membacakannya di depan raja. Nah, adik-adik, saat Raja Yosia itu menerima atau mendengar bahwa kitab ditemukan, lalu Raja Yosia sangat senang. Nah, senangnya itu kenapa? Senangnya itu ya mirip-mirip seperti Pak Fogerdi yang tadi menemukan semut itu loh adik-adik. Dia senang menemukan kitab Taurat, meskipun kitab Taurat itu isinya
banyak sekali nasihatnya, banyak sekali perintah-perintahnya, banyak sekali teguran-tegurannya, banyak sekali pemberitahuan-pemberitahuan yang kadang-kadang bisa, aduh kok kayak gini ya, Tuhan mau supaya kita taat, kalau nggak taat nanti kamu akan mengalami penghukuman. Kan nggak semuanya menyenangkan sebenarnya. Tapi Yosia senang seperti Pak Fogerdi nemu semut hitam tadi. Senang karena kegunaannya. Karena manfaat dari kitab Taurat itu. Nah, kira-kira menurut Yosia, kegunaan kitab Taurat itu apa? Kok dia menjadi sangat senang? Kita harus lihat di dalam Alkitab ini. Nah, sekarang adik-adik perhatikan. Di televisinya Kak Hana nanti akan ditulis beberapa hal penting yang membuat Yosia itu senang ketika mendapatkan kitab Taurat. Kitab Taurat yang pernah diberikan Tuhan kepada Musa dan tidak diurusi oleh kakek dan ayahnya, hilang deh kitab itu. Nah, sekarang kita lihat yang pertama. Coba kalian sambil baca di sini. Kegunaannya apa? Yang pertama, berguna karena menyadarkan akan dosa. Lihat Yosia. Lihat apa yang terjadi pada Yosia. Pada saat Yosia melihat dan menerima Taurat itu, nah, isi Taurat yang dibacakan oleh Safan itu bagi Yosia berguna karena bisa membuatnya menyadari dosa-dosanya. Makanya Kak Hana tuliskan berguna karena dapat menyadarkan akan dosa. Bukan saja dosanya Yosia sendiri adik-adik. Yosia juga sadar ada dosa bangsanya. Dan karena Yosia menyadari ada dosa bangsanya, maka akhirnya Yosia bertobat. Coba tadi kalian melihat apa yang dilakukan oleh Yosia. Yosia sampai mengoyakkan jubahnya sebagai tanda penyesalan, pertobatan akan dosa-dosa yang sudah dilakukannya. Nah, itu adalah kegunaan yang pertama. Sekarang kegunaan yang kedua, coba kalian lihat lagi di TV ini. Yang kedua, berguna karena bisa membuat Yosia lebih mengenal Tuhan dan janji-janjinya. Yosia senang menemukan kitab Taurat itu karena sekarang dia bisa membaca langsung, dia bisa mendengar langsung, sehingga dia tahu, oh Tuhan ini seperti ini toh. Janji-janjinya Tuhan itu seperti ini toh. Coba kalian lihat. Nah, ingat adik-adik, Yosia sebelumnya hanya mengenal Tuhan itu dari orang-orang yang membimbingnya. Siapa tadi? Mamanya, yaitu Ibu Yedida, kemudian nabi-nabi pada zaman itu. Jadi selama ini dia hanya mendengar. Tapi setelah kitab Taurat ditemukan, dia bisa membaca setiap saat, semakin mengenal Tuhan dan semakin mengerti apa yang menjadi janji dan kehendak Tuhan. Makanya Yosia sangat senang. Nah, sekarang yang ketiga, sudah ada 2 ya tadi. Yang ketiga, kegunaannya apa sih? Kalian lihat lagi di depan. Ternyata kitab Taurat itu membuat Yosia senang karena berguna untuk apa? Melalui kitab Taurat itu, Yosia bisa mengerti tentang perilaku yang benar itu seperti apa, perilaku yang salah itu seperti apa. Nah, adik-adik, sejak Yosia bisa membaca langsung isi Taurat, Yosia jadi lebih tahu mana yang benar dan mana yang salah. Akhirnya karena dia tahu, oh ini yang benar, ini yang salah, dia juga punya keberanian adik-adik. Berani untuk melawan perilaku yang salah. Dia berani menentang hal-hal yang jahat. Nah, salah satunya apa? Tadi Kak Hana sempat singgung. Salah satunya adalah kejahatan yang terjadi pada zaman itu akibat Raja Manasye dan Raja Amon tidak mau taat kepada firman Tuhan. Emang kenapa kalau mereka nggak taat pada firman Tuhan? Loh, mereka itu loh adik-adik akhirnya menjadi raja-raja yang mengajarkan untuk menyembah kepada berhala. Wah, ya namanya aja yang disembah berhala bukan Tuhan. Berarti apa? Perilaku orang-orang jadi apa? Jahat sekali.
Perilaku mereka menjadi sangat membuat Tuhan sedih. Hanya orang-orang yang mengikuti firman Tuhan yang perilakunya pasti benar dong. Nah sekarang kalau firman Tuhan ditinggalkan, mereka jadi jahat. Oh mungkin adik-adik pengen tahu ya, apa sih kejahatan yang dilakukan oleh Raja Manasye dan Raja Amon? Salah satunya aja ya, nih mereka sedang melakukan penyembahan berhala. Coba lihat. Nah, pada saat mempersembahkan korban, mereka tega sekali mempersembahkan bayi-bayi kepada berhala, adik-adik. Bahkan pernah loh, anak dari Raja Manasye sendiri juga mati karena dikorbankan kepada berhala. Jahat sekali deh adik-adik mereka itu, baik Manasye ataupun Amon. Nah, lihat tuh, Yosia yang masih kecil juga dipaksa untuk mengikuti penyembahan berhala itu. Tapi bersyukur karena kasihnya lebih tertuju kepada Tuhan. Ngeri dan sedih sekali ya adik-adik waktu melihat bagaimana mereka jahat. Kejahatan mereka terjadi karena mereka tidak senang kepada firman Tuhan. Nah, Yosia tidak saja tertuju kepada Tuhan dan untuk dirinya saja. Karena sekarang dia sangat senang firman Tuhan itu ditemukan, kitab Taurat ditemukan, dia sekarang melakukan tindakan yang sangat nyata. Dia melawan kejahatan, apa kira-kira yang dilakukan oleh Yosia? Yosia menyuruh semua berhala patung-patung yang disembah itu untuk dihancurkan. Coba lihat apa yang dilakukan oleh Yosia ini. Nah, adik-adik, Kak Hana waktu menyaksikan tindakan Yosia ini lega sekali. Yosia menjadi raja yang sangat hebat, yang harus kita teladani hari ini. Kenapa? Karena dia menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan cara apa? Awalnya dia menunjukkan dengan memperbaiki rumah Tuhan. Dan yang penting ketika dia menemukan kitab Taurat atau firman Tuhan, dia menyenangi firman Tuhan itu dan akhirnya perilakunya menjadi benar. Nah, adik-adik, hari ini kita juga diajak oleh Yosia. Karena sebelumnya Yosia juga mengumpulkan seluruh orang Israel. Apa yang dilakukan Yosia ketika mengumpulkan orang Israel? Nih yang dilakukan oleh Yosia nih. Nah, adik-adik, Yosia mengumpulkan orang-orang Israel untuk diajak mau membaca dan mendengar kitab Taurat. Diajak untuk menyenangi kitab Taurat. Karena Yosia sudah membuktikan bahwa hanya dengan taat kepada firman, maka Tuhan akan sangat senang. Dan kalau Tuhan senang, maka Tuhan juga akan memberkati masa depan mereka. Kebalikannya, waktu mereka melawan kitab Taurat, tidak mau taat, hidupnya hancur. Pemerintahan Raja Manasye, Raja Amon hancur. Dan itu membuat Tuhan menjadi sangat sedih. Jadi, apa yang harus kita lakukan saat ini? Sama seperti Yosia meminta umat Israel melakukan firman Tuhan dan menyenangi firman Tuhan, kita juga diajak untuk menunjukkan bukti kasih kita kepada Tuhan dengan senang membaca firman Tuhan, bertekad membaca firman Tuhan dengan rutin setiap hari ini, seperti yang Kak Hana tulis ini ya. Bertekad membaca firman Tuhan dengan rutin setiap hari. Karena apa? Seperti ayat hafalan kita hari ini, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya kan? Mazmur 119 ayat 105. Amin. Ayo kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah menolong kami untuk meneladani seorang tokoh yang hebat. Hebat bukan karena dirinya sendiri. Dia menjadi hebat karena dia mengasihi Tuhan, membuktikan kasihnya dengan senang kepada firman Tuhan.
Kami mau juga membuktikan kasih kami kepadamu Tuhan dengan sungguh-sungguh mau membaca dan mendengarkan firman-Mu. Setiap kami yang sudah bisa membaca, kami mau bertekad membaca firman Tuhan. Kami yang belum bisa membaca, kami mau minta tolong kepada Papa Mama untuk membacakannya. Berkati kami semua Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, saatnya kita untuk memberikan persembahan yang terbaik. Adik-adik bisa memasukkan persembahan di dalam amplop seperti ini, lalu dititipkan kepada mama papa supaya diberikan ke gereja, atau adik-adik bisa scan kode QR di layar adik-adik. Yuk berikan yang terbaik. Teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Engkau berikan kepada kami. Berkatilah persembahan ini supaya berguna untuk orang-orang yang membutuhkan. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita mengerjakan aktivitas. Nah, contohnya bisa adik-adik lihat pada video berikut ini. Adik-adik, Kak Mira dan Tata mau mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur dan sehat selalu buat adik-adik yang berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Nah, Tata, ibadah minggu ini sudah selesai. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Mulai sekarang kami mau menjadi anak yang membawa berkat bagi sesama. Kami juga mau menjadi anak yang setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Amin. Sampai jumpa minggu depan. God bless.